Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian di antara hak fakir miskin atas kita, yang pertama ada namanya haqqus shadaqah waz zakat. Hak sedekah dan hak zakat. Ada perbedaan antara sedekah dengan zakat. Ini barangkali zakat itu khas, sedangkan sedekah itu am. Kalau diulah atap namanya atful khas alal am. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah itu adalah sedekah wajibatun. Yang kedua ada sedekah itu sedekah mandubatun. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Nah, sedekah wajib nang panah nomor 1 tah. Sedekah wajib itu bisa disebut namanya zakat. Berarti zakat itu hukum sedekah, cuma sedekahnya wajib. Nah, kemudian ada sedekah itu sunat, sedekah mandubah namanya. Sedekah sunat inilah yang kita sebut biasanya sedekah. Nah, sedekah. Mengapa sedekah itu disebut sedekah? Sedekah itu diambil kata-kata sidqun. Sidik itu artinya percaya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah adalah orang yang percaya dengan janji Allah. Apa janji Allah? Allah ganti itu nah. Allah ganti. Kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Nabi kita Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, istanzilu ar-rizqa bis sadaqah, hujankan rezeki itu dengan bersedekah. Ya kan? Jadi oleh karena itu ada keyakinan kita, kepercayaan kita kepada janji Allah, nggih hadis Nabi kita Muhammad nang menunjukkan masalah fadilah sedekah. Nah, itu disebut namanya sedekah. Nggih. Kalau balik sadaq, kalau sadaq balik jujuran. Cuma jujuran itu mirip juga. Diambil kata-kata jujur. Itu tak. Bepadah cinta cuma kadewani bedatang. Itu kan kada bujur lang itu nah. Cinta. Ada istilah pantun, apa guna belemari kaca kalau tidak berisi kain? Apa guna bermain cinta mun kadewani kawin? Bujur juga. Munya alap piuha sarang hiu ka sarang tauman ka. Bahasa Koreanya ta. Munya alap piu anak uhibbuk, ya ka? Sarang hiu. Mun kada bedetang apa artinya? Nah, jadi oleh karena itu jujuran, mengapa jujuran itu disebut jujuran? Jujuran itu diambil kata-kata jujur. Jujur itu kada dusta mencintainya tuh nah. Nah, sama juga sedekah. Mengapa kita bersedekah? Sedekah itu diambil kata-kata sidik. Sidik itu artinya benar. Benar itu artinya kita meyakini kebenaran janji Allah, meyakini kebenaran hadisnya Nabi kita Muhammad. Mana kasa malun min sadaqatin, ya kan? Kada berkurang harta daripada harta sedekah. Yakin kita. Nah, itu ngarannya sedekah ngarannya. Jadi ini bahas kalimatnya, istiqaq kalimat, bedah kalimat.
Yang kedua tadi zakat. Zakat itu adalah kebersihan daripada harta kita. Kebersihan harta. Duit itu mun kada dikeluarkan, inya keluar saurangan. Ulun ulang. Duit itu munnya kada dikeluarkan, inya keluar saurangan. Kayak apa keluar saurangan nah? Hilang. Keapian. Enggih. Begeringan. Bertambah kahulu macam-macam. Minta. Nah cuma pasan satu, mun ada orang sugih kebakaran rumah, jangan dipadahkan, kayaknya kada bejakat biar. Jangan orang bejakat sebentahun, dasar musibah di apa? Cuma itu istilahnya istilah diantara menakutani nang berduit gini. Jangan kada dikeluarkan zakatnya. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, mun kada hilap mun kada salah, sidin memadahkan zakat itu sedekah orang awam. Bahkan sidin memadahkan zakat itu adalah sedekahnya orang pemalar. Mengapa jadi pemalar setahun sekali? Orang miskin lah mengharap zakat setahun sekali bisa matian soko. Bujur juga kan ada haul lah kah? Ada nisab, ada haul, sampai hitungannya sampai 12 bulan. Berarti bersedekahnya setahun sekali. Nah, dinta bujur juga, bujur. Nah, oleh karena itu di samping zakat ada namanya sedekah. Di samping zakat ada namanya sedekah. Nah, bujur itu. Ini juhur, asar, maghrib, isya, subuh ini zakat juga. Zakat apa? Zakat waktu ngarannya. Jadi zakat waktu. Duit lawan umur, duit dengan waktu telarang waktu. Buktinya orang di rumah sakit, buktinya orang gering, wani menghabiskan duit asal panjang umur, asal sehat, asal panjang umur, sampai berobat ke Surabaya, sampai berobat ke Jakarta, sampai berobat ke Malaysia, sampai berobat ke Singapura, mengeluarkan banyak duit asal sehat, asal panjang umur. Berarti waktu lebih mahal daripada duit. Buktinya kita wani menghabiskan duit asal panjang umur. Umur itu kan waktu toh. Waktu toh. Ketika duit dizakati, mengapa waktu kada dizakati? Umur kada dizakati. Apa zakat umur? Sembahyang. Bejuhur, beasar, maghrib, isya, subuh. Jadi mun ada orang Islam kada sembahyang, berarti umurnya kada beberkat, karena umurnya kada dijakati. Nah, data mudahan ilmu kawa ma'amalakan, karena itulah zakatnya si ilmu. Mudahan kita hidup beberkat, jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu, karena sembahyang itu adalah zakat umur kita. Rugi orang hidup kada sembahyang, umurnya tak beberkat, sekalipun berduit, sekalipun sehat, cuma kada sembahyang, rugi. Nah, dintu juga harta, itu juga harta. Jadi ada hak orang miskin, Nang nyata sedekah tuh, masya Allah, sedekah itu termasuk terapi kesehatan. Dawu mardakum bis sadaqah, ubati orang gering kamu dengan bersedekah. Sedekah itu ternyata idharus surur. Sedekah itu menggembirakan hati orang. Di mapa orang kadehimong, orang miskin, orang susah, inggih diberi 50.000 atau 100.000 bisa menangis inya. Bisa menangisnya. Kalau orang sugih 50.000 tuh kayak 5.000 aja sako. Banyak lagi tuyukannya.
Kalau orang 5.000 tuh banyak banget sudah. Banyak banget sudah 5.000 tak. Nah jadi oleh karena itu kita mudah-mudahan jadi orang pemurah, nah mudahan jadi orang dermawan. Orang pemurah, orang dermawan kada berhajat lawan orang sugih. Kada berhajat. Artinya bersedekah itu memang kada mahadang banyak berduit, ya kan? Kalau kita bersedekah mahadang banyak berduit, kasih kada sing sugihan. Apabila bersedekah nah, mudahan mulai sekarang kita belajar pemurah, sekalipun nominalnya bagi kita kada banyak. Inya nang ukuran dermawan itu, ukuran dermawan pemurah tuh nah, ukuran dermawan garis miring pemurah itu bukan nilai nang inya keluarkan, tetapi nilai nang tertinggal. Isi duit 10 ribuannya, sedekahakannya 5.000, sisa berapa? 5.000 aja lagi isi duit. Ada orang diisi 500 juta, dikeluarkannya 5.000 terlalu banget. 500.000 banyak kisah ikat, dikeluarkannya 500.000, nominalnya 500.000. Kalau kita memandang seikong 5.000, seikong 500.000, memang dilihat tagana 500.000. Cuma kalau jingok sisa ini 500 juta ini diunjuk 500.000, berapa sisa? Punya banyak nih kan? Yang maras tadi nang 10.000, sisa 5.000. Yang dermawan yang mana? Kan ditata. Jadi menilai orang itu pemurah atau menilai orang itu dermawan bukan banyak sedikitnya yang dikeluarkan, yang dinilai sisa duit dari yang dikeluarkan. Boleh jadi orang susah yang bersedekah lebih pemurah daripada si sugih bersedekah. Boleh jadi. Anu melajari jangan sombong si sugih nang banyak toh, supaya jangan sombong. Nah bageran aku nih bersedekah bisa pemurah nang si susah. Si susah inya memberi, sisanya dia lagi seikitannya. Aku memberi sekalipun nominalnya banyak, cuma tertinggal banyak juga. Karena pemurah inya melajari jangan sombong. Sama itu caranya. Mudah nanti ini beresik. Jangan hilangkan sifat pemurah, belajar sifat pemurah. Sama itu dikarasi, pemurah itu dikarasi. Jadi di dalam sarah hadis ada dua laki-laki, ada dua orang yang perlu kita hirii. Namanya gibtah, hiri menurut, bukan hasad. Itu hiri merusak, hiri dengki, ya kan? Kawan rajin mengaji, lalu hati ini kada nyaman, menghimpisi keban, itu hiri dengki namanya. Punya kawan rajin, umpat rajin, itu gibtah namanya. Kawan menambah, seorang umpat menambah, itu hiri menurut, gibtah ngarannya gin rangsang. Mengapa rangsang disebut rangsang? Supaya rangsang. Kawan menambah, tambah juga, itu rangsang namanya. Punya kawan menambah, seorang memberi ke rangsang, itu hiri dengki namanya. Nah, ada dua orang. Satu orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta, orang yang diunjuki harta, baik itu banyak atau sedikit. Kalimatnya malan itu nakirah, nakirah itu tangkir. Bisa malan qalilan, bisa malan kafiran. Baik hartanya banyak, baik hartanya sedikit. Berarti dalil bersedekah tuh jangan menghadang banyak berduit. Biar sedikit harta kita sisihkan. Kita sisihkan harta kita. Sekalipun nominalnya kada besar, ya kan? Cuma bentuk kita sedekah kita. Guru dukan ulun sugi, menyugi apa gerang? Nyaman ulun bersedekah. Kalau kau jadi karon, kalau kau jadi salabah, terkadang, ampun maaf nih lah, apa nyaman waktu susah nih bersedekah? Mengapa jadi nyaman? Nominalnya sedikit.
Kalau banyak nominalnya gonal, lalu timbul sayangnya, banyaknya aja. Nah, lalu timbul banyaknya. Ya kayak saklabah, ya kayak karun dari teh. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita jabrun nafsi ala sadaqah, dikarasi nafsu tuh bersadaqah. Dikarasi. Kada mau dikarasi. Karakter kita sayangnya lawan duit. Karakter asli kita karena sifat hayawaniyah, ada sifat binatang di awak, ya kan? Ada sifat subaiyah, hayawaniyah, malakiyah, ada sifat malaikat, ada sifat binatang, ada sifat binatang buas. Jadi di diri kita ini ada juga sifat pemalar. Sifat pemalar itu nang wajib kita karasi itu nah. Jadi pemurah itu belajar, tawadhu itu belajar, jangan panyarikan itu belajar. Tidak ada ilmu tasawuf. Kadeda tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Jadi oleh karena itu kita belajar pemurah, sekalipun aslinya kada pemurah, cuma mudah-mudahan berkat dimahiri, mudah-mudahan pemurah itu jadi tabiat dasar kita. Amin ya Allah. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanya saja sedekah termasuk zakat lil fuqara'i, diperuntukkan untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Al fuqara, ada ulun lihat di dalam kitab tafsir, di zaman Nabi Muhammad itu ada fuqara yang disebut namanya ahlus suffah. Ahlus suffah itu di dalam tafsir ada 400 rajul, ada 400 laki-laki. La manzila lahum wala yas'alun nasa, mereka kada pernah meminta-minta kepada orang lain, mereka tak ada tempat tinggal apalagi makanan. Yang disebut namanya ashabus suffah, berjumlah 400 yang tinggal di belakang masjid, ya kah, pinggiran masjid, namanya suffah, ahlus suffah. Ini pundukan zaman Nabi Muhammad. Nah, ini ahlus suffah, mereka itu fuqara. Yang hebatnya itu mereka tidak meminta-minta, tak mengemis, apalagi mencuntan, ya kah, apalagi merampok, apalagi mencupit. Gitu, tak meminta aja kada. Memang manusia itu kan ada 3 tuh. Satu, ada manusia itu inya munya dibari, inya menolak. Dibari menolak, ampun pian unjuk ke sana. Nah, itu lebih susah itu tuh. Ulun alhamdulillah ada aja ke sana. Ini luar biasa ini. Diberi menolak. Yang kedua, ada orang itu diberi menerima. Terima kasih. Ada nomor 2 nang sama ini. Nah, nomor 3 ini yang kurang bagus. Orang kada memberi, seorang meminta. Nggih. Nah, orang kada memberi, seorang meminta gitu nah. Nah, jadi ada tiga perkara. Jadi yang hebat itu mereka tidak meminta, munya mereka diberi, mereka menerima. Nah, adapun miskin, tadi ada wal miskin lil fuqara wal masakin leh. Nah, adapun orang-orang miskin itu ada di dalam tafsir at-tawafuna alladzina yas'alun nasa. Orang nang bakuliling yang mereka itu sifatnya meminta kepada manusia. Munya mau orang itu meminta, orang itu bukan fuqara, orang itu jatuh kepada masakin, kepada miskin. Berarti inya itu ada dapat duit, sekalipun duitnya kada mencukupi kebutuhan inya. Kalau orang fakir tak
ada gawian, tak ada duit. Kalau meminta tadi kan berarti ini ada duit, sekalipun kada mencukupi. Nang lucunya itu orang nang meminta ini nah ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh pamong praja. Sekalinya berisi duit miliaran, ratus jutaan, kaya. Berarti meminta tuh diulahnya profesi, bisa bejakat gini. Sugi berarti punya bejakat. Nah, itulah jadi manusia nih kayaknya ya tadi teh. Itu cocok di kitab Sulamut Taufik itu, gawian nang kada mau menyugihakan, gawian nang kada mau menyugihakan, meminta, mengemis. Itu gawian kada mau menyugihakan. Nah, itu teh. Mudahan kita pemurah, sekalipun kita nggih berhajat juga, inta berhajat juga. Barangnya nominalnya sedikit kada sama lawan orang nang sugih. Cuma yang penting kita bersedekah, mahadang zakat, zakat orang sugih. Kita apa yang kita zakati, cuma ada sebuting sedekah, ada sedekah, ada sedekah. Nah kemudian pulang yang kedua ada namanya hakul ihsan warrifah, hak berbuat baik, rifah kasih sayang. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu, ya kan? Apabila hadir apa? Akan pembahagian warisan. Kismata tuh kismata tirkah, tafsirnya semeta pembagian warisan. Rupanya orang berbagi waris itulah nggih rupanya behaber kok. Apa orang di tangan? Nah ditata. Nang nyata dulu sapadasanakan hadir gitu nah. Itu nang ngalih itu berjual tanah warisan kada behaber. Idang betimpasan tak desanak menimpas desanak kan gitu tak, gitu tak. Gara-gara desanaknya menjual tanah warisan kada behaber, bentas saurang aja orang. Itu tuh macam-macam, gitu tak. Ulun ni talinga ulun saurang wian, ni pengantinan nih aja, nggih sawal ni pengantinan habis raya nih. Diundang lah jadi sanak ikam yang itu jam. Apa diundang? Menjual tanah ada behabar. Jadi beda sanak tuh lah, beda sanak ini dangarakan menghadir-hadir. Ulun di sini sanak juga. Nggih, beda sanak itu harus bersifat musamahah. Samaha yusamihu musamaha. Arti musamaha itu kurang lebih, mun ada nang kurang kada jadi masalah. Coba belajar kada memasalahkan sesuatu yang kurang gitu tak. Inya lawan beda sanak nih munya rapat bener, munya ranggang bisa ranggang banget. Kalau ranggang lawan orang kada jadi masalah kan orang. Kita nih karabat itu artinya dekat. Lalu ranggang, pertanyaan satu, ada apa? Lain ajnabi itu orang halat. Orang halat tuh orang jauh. Ranggang biasa nya orang jauh. Ini orang dekat, bukan orang jauh. Ya kan? Nah, jadi sama itulah barangkali. Itu perlu banget. Jadi masalah beda sana ibaratnya nang kurang labih itu kada jadi masalah. Kada usah digegenal-genalakan. Seandainya anu bini mahu huwasi apa desanak pian tuh ini anu jangan didangari. Sekali desanak tatap desana.
munya begaringan kematian kamana buka siapa nang menolongi pasti keluarga. Nah jadi oleh karena itu sama itu jadi musamaha bang, musamaha harus musamaha beda sanak tuh sama itu harus musamaha. Nah jadi bahagi warisan ya kan siapa nang hadir pailnya hadara satu ulul qurba tuh karabatul mayat zawil arham nang inya kada dapat waris gitu nang kaya kalau kita di para itulah nang kaya cucu dari anak bebinian padahal sama pada cucu cuma inya zawil arham lain cucu dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan dapat laki-laki dapat cuma pintangan ke bawah cucu lah ngarannya. Nah cucu dari anak perempuan ada dapat. Kita belajar paraid mazhab kita Imam Syafi'i kita tak ada dapat. Nah cuma ada istilah napa ngarannya wasiat kah iya kah. Nah ada istilah sedekah kah hakul ihsan warifah tadi dibari sama pada cucu tuh sama pada cucu tak wal yatama yang hadir anak yatim wal masakin dan hadir orang-orang miskin parzuquhum maka berilah oleh kalian akan mereka nang bertiga tadi minhu daripada itu harta. Cuma ada catatan tafsir bi ijazatil warasah aja dengan ada izin tukang-tukang ahli waris. Mun kada ada izin duit seorang dipotong. Nya sama eta duit seorang dipotong. Jadi kena seorang dapat warisan karena seorang memberi ke situ lalu dikurangi ampun seorang sama eta. Yang langkar tuh beriakan kada sanak munya sugih. Desanak ada kalau warisan ulun nggih anu bagi aja pian sapedesanakan anu niatnya ulun hadiahkan ke abah mama langkar langkar ini kada betimpasan gara-gara warisan ya. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa dan katalah kalian kepada mereka nang bertiga itu akan perkataan nang bagus bila apa bila kada memberi. Nah, jangan kasar lawan orang miskin. Ini meminta-minta anu pagalangan ganal ha. Jangan kada boleh itu nyakiti orang juga jangan. Gitu, jangan kada boleh kita. Ya kalau memberi orang tuh jangan betimbai duit sekalipun 2000 itu kasar. Itu kasar jangan. Sekalipun gawiannya meminta-minta di mata kita umpama itu kurang bagus anu kada layak kada patut ya kan nang patut tuh begawi ya Allah pinta. Cuma jangan juga kita menghinakan orang kada boleh pinta. Dulu pernah ulun melihat di muka masjid ada babinian bekendungan kekanakan kayaknya meminta buktinya cibok ada di tangan minta ulun kada tahu apakah anaknya atau anak siwaan. Jadi duduk rupanya tasanderi anu putak amal masjid cilingan yang di masjid itu. Rupanya orang tuh ada berjalan membuka dompet mengeluarkan duit 5.000 kayak berdirinya sekalinya membuat kecelingan duduk pulang biasanya dinta marasnya telah seharusnya teh anu nang beperasaan kalau cilingan kan ada bisi perasaannya kada kita nih belajar menghormati orang belajar nang waqulu lahum qaulan ma'rufa gitu nah belajar nih memberi sudah kada jangan menghancur perasaan orang barang jangan manusia loh tah manusia bahati loh tah bahati munya kita kada memberi jangan menghancur perasaan orang dengan tingkah laku dengan pemuntungan
Nah, itu nang bagus. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wabil walidaini ihsana, dengan orang tua berbuat ihsan. Ihsannya bil birri, bakti. Wadzil qurba, keluarga, bisilahi, dengan silaturahim. Wal yatama, anak yatim, bil kafalah, dengan memelihara. Wal masakin, itu orang miskin, bis sadaqah. Jadi debitnya tuh ihsan bil bir, dil qurba bis silah, wal yatama bil kapalah, wal miskin bis sadaqah. Yang terakhir, yang ketiga, hakun nafaqah. Qala ta'ala, hak nafkah, firman Allah Ta'ala. Nah, ulun tahan di sini. Ulun insya Allah hendak membahas masalah nafkah anak ke kuitan ke anak, laki ke bini selagi akan datang insya Allah, supaya kita tahu. Karena banyak ini orang bisa kawin aja, bisa maulah anak aja, kada tuh bujuran tuh menapakahi kada. Nah itu selagi akan datang insya Allah, pertemuan akan datang kita belajar masalah babun nafkah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solihah, mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya wasi'al karam, ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karam, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah.